ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang telah memimpin doa bersama kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ketiga masa persidangan pertama pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2024 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara Bupati Pasir, yang kami hormati saudara-saudari unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Pasir yang diwakili oleh Dan Ramil Kanagrogot, Bapak Letu Komarudda, yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir yang diwakili oleh Kabakren Ibu AKP Suryani, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir yang diwakili oleh Kasibintel Bapak Edi Natria Imran SH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Nasai, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal, Direktur Perumda, Pimpinan Perbankan, serta organisasi kemasyarakatan, serta saudara-saudari kami para wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Rapat paripurna pada hari ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pasir. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 104 Ayat 1, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025 kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Ketua Sementara DPRD Bapak Andi Hendra Wahyu ST beserta Wakil Ketua Sementara dan anggota DPRD. Yang kami hormati Komandan Kodim 0904 Pasir yang diwakili oleh Dan Ramil Kanagrogot yaitu Komarudda. Yang kami hormati Kapolres Pasir yang diwakili Kepala Bagian Perencanaan AKP
Wahda Suryani. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir yang diwakili Kasih Intel Sinatria Indah SH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanah Bogor yang diwakili Panitera Dr. Andes Nasari. Dan yang kami hormati Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Katsir Wijaya. Dan yang kami hormati para staf ahli, para asisten dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati para camat Kabupaten Pasir dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasir Bapak Bayu Agung Prasetyo SST SEMSI, yang kami hormati PLT Kepala Pertanahan Kabupaten Pasir yang diwakili Emiski Rifani, dan yang kami hormati Direktur PDAM Tirta Kandilo Bapak Suryanto Agustono, yang kami hormati Direktur Perumda Prima Jayataka Bapak Muhammad Fikrian Sahudara, dan yang kami hormati pimpinan perbankan, pimpinan Bank Bintara Cabang Tanah Pasir yang diwakili pemulia Bapak Doni, dan yang kami hormati Ketua APSI Pak Kasri, dan yang kami hormati Ketua Pengurus BPK BPK Pasir Bapak Utuh Mahdi, dan yang kami hormati Ketua Kerukunan Hubungan Banjar Kalimantan Timur atau KPBKD Pasir Bapak Heri Rusadi, serta para wartawan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat dan kelapangan waktu sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Pasir pada pagi hari ini. Mengawali nota keuangan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasir yang baru saja dilantik pada tanggal 19 Agustus 2024 yang lalu. Selamat bekerja, semoga ke depan kita selalu bisa bersinergi dalam membangun Pasir yang lebih baik lagi. Khusus untuk kegiatan hari ini, yaitu penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Saya sampaikan kepada Badan Anggaran DPRD bahwa ini adalah rancangan dari pemerintah Kabupaten Pasir yang tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama memerlukan tanggapan, evaluasi, telahan yang cermat dan detail bersama tim anggaran pemerintah daerah, sehingga rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 pada akhirnya nanti dapat tersampaikan dengan semestinya. Sidang Dewan yang terhormat, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026, maka tahun 2025 ini merupakan tahun keempat dalam mewujudkan visi Kabupaten Pasir. Dengan demikian, maka tema rencana kerja perangkat daerah atau RKPD Kabupaten Pasir tahun 2025 adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui kualitas peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk Kabupaten Pasir yang sejahtera. Ini merupakan tindak lanjut dari tema tahun-tahun sebelumnya. Tema ini kemudian dijabarkan dalam 4 prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan, serta pemuda. 2. Penurunan kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. 3. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepuasan pelayanan publik. 4. Pemantapan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketangguhan terhadap bencana. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok penjelasan berkenaan dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan target kinerja pembangunan Kabupaten Pasir tahun 2025 sesuai 4 misi Pasirmas
dengan perbandingan realisasi tahun 2023 sebagai berikut. A. Misi pertama, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. 1. Pertumbuhan ekonomi Padang Pasir ditargetkan naik sebesar 2,12% dari realisasi tahun 2023 sebesar 1,38% menjadi 3,5% pada tahun 2025. 2. Pertumbuhan ekonomi lokal atau non-tambang ditargetkan naik sebesar 1,35% dari realisasi tahun 2023 yaitu 6,33% menjadi 7,68% pada tahun 2025. 3. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2025 diperkirakan 0,58% atau naik 0,24% dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,34%. B. Misi kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional dan partisipatif dan transparan. 1. Indeks reformasi birokrasi target tahun 2025 adalah 75 atau B, naik dari tahun 2023 yang nilainya 62,56. 2. Nilai sakit atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan target tahun 2025 adalah 75 atau PB, naik dari tahun 2023 yang nilainya 60,16. 3. Indeks pengelolaan keuangan daerah target tahun 2025 adalah 85, naik dari tahun 2023 yang nilai indeksnya 82,649. 4. Nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM daerah target tahun 2025 adalah 85%, naik sebesar 1,34% dari tahun 2023 yang nilainya 83,76%. 5. Angka kriminalitas tahun 2025 diperkirakan 10 per 100.000 penduduk, diupayakan turun dari tahun 2023 yaitu 13,91 per 100 penduduk. C. Misi ketiga, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 1. Indeks Gini ditargetkan 0,275 pada tahun 2025 atau turun 0,017 dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,292. 2. Indeks kepuasan layanan infrastruktur atau IKLI target tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2023 dan target RPJMD yaitu 7. 3. Indeks penyelenggaraan penataan ruang ditargetkan 72,47 pada tahun 2025, naik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 60. Indeks resiko bencana pada tahun 2025 ditargetkan 190, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 191,78, yang artinya akan ada penurunan poin sebesar 1,78. D. Misi keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing. 1. Indeks pembangunan manusia atau IPM target tahun 2025 sebesar 76,65%, naik 0,09% dari tahun 2023 yaitu 74,56%. 2. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2025 ditargetkan 13,59 tahun, diperkirakan naik dari realisasi tahun 2023 sebesar 13,37 tahun. 3. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 9,15 tahun, naik dari realisasi tahun 2023 yaitu 8,91 tahun. 4. Umur harapan hidup target 2025 adalah 74 tahun,
naik dari realisasi tahun 2023 sebesar 73,89 tahun. 5. Angka kemiskinan target tahun 2025 sebesar 8,85%, turun sebesar 0,26% dari realisasi tahun 2023 yaitu 9,11%. 6. Tingkat pengangguran terbuka target tahun 2025 sebesar 3,12%, turun sebesar 1,38% dari tahun 2023 sebesar 4,50%. Selanjutnya, saya menyampaikan pokok-pokok penjelasan yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Romawi 1. Anggaran pendapatan. Pada tahun anggaran 2025, total pendapatan yang direncanakan sebesar 2.948.405.000.000 rupiah lebih, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 266,09 miliar rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 2.658.965.000.000 rupiah lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23.350.000.000 rupiah lebih. Lebih rinci dapat saya jelaskan anggaran pendapatan sebagai berikut. 1. Bagian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sebesar 266,09 miliar rupiah lebih yang berasal dari pajak daerah sebesar 90 miliar rupiah lebih, retribusi daerah sebesar 169 miliar rupiah lebih, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6 miliar rupiah. 2. Bagian pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Jumlah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer direncanakan sebesar 2.658.965.000.000 rupiah lebih. Rincian pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 2.364 miliar rupiah dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 294.965.000.000 rupiah lebih. 3. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23.350.000.000 rupiah lebih, semuanya berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Romawi 2. Anggaran belanja. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan uraian pendapatan dan pembiayaan neto sebagaimana telah saya kemukakan di atas, maka kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai belanja pada anggaran 2025 adalah sebesar 3.183.405.000.000 rupiah lebih. Total anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai belanja sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 2.091 miliar rupiah lebih, belanja modal sebesar 713 miliar rupiah lebih, belanja tidak terduga sebesar 10 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 368 miliar rupiah lebih. Secara detail dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Belanja operasi sebesar 2.091 miliar rupiah lebih yang terdiri dari A. Belanja pegawai sebesar 1.266 miliar rupiah lebih. B. Belanja barang dan jasa sebesar 810 miliar rupiah lebih. C. Belanja hibah sebesar 13 miliar rupiah lebih. 2. Belanja modal sebesar 713 miliar rupiah lebih, terdiri dari A. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar 37.826.000.000 rupiah lebih. B. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 243.188.000.000 rupiah lebih. C. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 432.150.000.000 rupiah lebih. D. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 143 juta rupiah lebih. E.
Belanja modal aset lainnya sebesar 420 juta. 3. Belanja tidak terduga sebesar 10 miliar rupiah. 4. Belanja transfer sebesar 368 miliar 410 juta rupiah lebih, terdiri dari A. Belanja bagi hasil sebesar 4 miliar 910 juta rupiah lebih, B. Belanja bantuan keuangan sebesar 363 miliar 500 juta rupiah lebih. Nomor 3. Anggaran pembiayaan. Ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat, pembiayaan neto direncanakan sebesar 235 miliar rupiah. Besaran penerimaan pembiayaan ini merupakan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 250 miliar rupiah lebih, dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar 15 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang terhormat, pada tahun 2024 ini kita dihadapkan pada salah satu agenda penting, yaitu pemilihan pimpinan mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah kita lakukan. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan hal yang sama untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasir. Dampak dari kegiatan ini adalah adanya perubahan secara politik, terutama dengan adanya perubahan personil pada struktur pemerintahan. Pergantian pemimpin diikuti oleh penyesuaian terhadap visi dan misi nasional yang harus diselaraskan dengan arah pembangunan di daerah. Ini semua memerlukan pencermatan yang mendalam untuk menentukan skala prioritas kebijakan dan pembiayaan serta penggunaan dana APBD tahun 2025. Selanjutnya, kita juga perlu saling mengingatkan bahwa pada tahun 2025 adalah titik kulminasi dari persiapan pemerintah Kabupaten Pasir dalam menyambut pesta olahraga Kalimantan Timur sebagai tuan rumah, yaitu Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026. Kita masih perlu melakukan beberapa pembenahan seperti persiapan venue, juga pembinaan para atlet yang akan mewakili Kabupaten Pasir, karena target kita adalah sukses prestasi dan sukses tuan rumah. Kemudian terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara, di mana posisi Pasir sebagai salah satu kabupaten penyangga, agenda kita tahun 2025 masih sama dengan tahun ini, yaitu melakukan penyesuaian termasuk yang terkait dengan belanja yang akan memperkuat posisi Pasir. Demikian penjelasan secara umum mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Selanjutnya, saya berharap agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir dapat segera mengagendakan pembahasan rancangan APBD ini, sehingga persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian nota penjelasan ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Akhirnya marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita lakukan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara dan daerah yang kita cintai ini senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walau madi asal buen serondo, hari esok lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir yang telah menyampaikan penjelasan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Telah kita dengarkan bersama penyampaian penjelasan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Dan telah disampaikannya penjelasan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami selaku pimpinan rapat mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam memimpin rapat paripurna ini ada kehilafan dan kesalahan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini dari awal sampai akhir, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ketiga masa persidangan pertama pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2024 kami nyatakan ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.